Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafin nabiyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal akibatu littaqwa, amma ba'd. Jamaah kajian SCM yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian rutin yang insya Allah kita akan membahas tentang pentingnya keteguhan hati sebagai pangkal integritas profesional. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, bahwa salah satu problem modern yang menggurita di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di tengah dunia kerja, adalah budaya materialisme. Budaya ini telah melahirkan turunannya, yaitu kehidupan yang diselingi atau dihiasi dengan kaedah segala sesuatu serba instan, mementingkan hal-hal yang sifatnya pragmatis, ya, cepat saji, tanpa mempertimbangkan dengan pertimbangan yang matang, dengan akal yang sehat ataupun hati yang jernih. Sehingga seseorang terkadang menghalalkan segala cara dalam segala urusannya tanpa mempertimbangkan apakah ini halal ataukah ini haram. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, bahwa sayati zamanun 'alan nas, akan datang di tengah-tengah manusia. Artinya Nabi mengingatkan akan datang di tengah-tengah umat ini suatu peristiwa, ya, di mana manusia itu la yubalil mar'u bima akhadha. Orang sudah tidak lagi mempertimbangkan dari mana dia mendapatkan suatu penghasilan. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari penghasilan yang halal ataukah dari yang haram? Jadi halal haram tidak menjadi pertimbangan lagi. Ya, mudah sekali orang melakukan jalan pintas demi untuk mempercepat, ya, naiknya karir, mengambil jalan pintas demi untuk mempercepat, ya, kekayaannya ataupun jabatannya. Nah, budaya-budaya insan seperti ini tentu tidaklah terpuji di dalam agama kita, agama Islam. Oleh karena itu, sebagai seorang karyawan muslim, sebagai seorang profesional, hendaklah kita menjaga nilai-nilai keteguhan hati, supaya hati kita ini tetap teguh, ya, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya instan, sehingga di tengah proses kita bekerja, di tengah kita sebagai orang yang diamanai untuk memegang suatu amanah, dilaksanakan dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang terbaik. Karena masalah integritas profesional ini adalah prinsip moral, ya, prinsip akhlak, prinsip etika, prinsip adab, ya, dan merupakan kepribadian seorang pekerja, seorang profesional muslim, ya. Tentu prinsip ini lebih mengedepankan sifat dan nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, ya, ulet, gigih, ya, menuntaskan beban tugas yang telah diamanahkan, ya. Dan itu semua dilakukan dengan cara yang konsisten, ya. Dilakukan dengan cara istiqomah, dilakukan dengan cara yang ats-tsabat tadi, ya, dengan keteguhan hati, kemantapan hati demi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya keteguhan hati itu di dalam syariat Islam itu dikenal dengan istilah ats-tsabat, ya, ats-tsabat, ya, atau istilah lain disebut al-istiqamah, ya, teguh di dalam kebenaran, teguh di atas jalan yang lurus, tidak mudah goyah, tidak mudah bergeser, ya, dari rel kebenaran, ya, tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak halal baginya, tidak legal baginya, ya. Dan ini menjadi karakter bagi setiap muslim, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladzina amanu." Allah menetapkan hati orang-orang yang beriman, ya. Jadi sifat sabat, keteguhan hati itu adalah satu sifat
yang itu lazim bagi setiap muslim. Dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Allah menetapkan ya hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap ya. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi Allah tetapkan dengan prinsip tadi kehidupan yang tetap ya. Allah tetapkan di dalam hatinya ya keteguhan iman, ya, keistiqomahan itu di dalam kehidupan dunia wa fil akhirati dan juga di dalam kehidupan akhirat. Ya. Ini adalah prinsip ya, bagi setiap muslim ya, bagi setiap karyawan muslim sehingga sukses di dalam dunia kerjanya. Sehingga tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak halal di dalam pekerjaannya itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan hati ini akan melahirkan banyak energi positif ya. Akan melahirkan hal-hal yang terpuji. Karena memang keteguhan hati atau sabat tadi itu adalah modal utama kekuatan mental, kekuatan moral, spiritual ya, yang dimiliki oleh seseorang di dalam rangka untuk meraih semua tujuannya ya. Jadi sabat itu adalah amalan hati ya. Amalan hati yang kemudian diimplementasikan di dalam kehidupannya, di dalam proses pekerjaannya atau di dalam proses profesinya. Dia teguh dan juga gigih ya, tetap ya, tidak mudah bergeser dalam rangka apa? Tujuannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang disebut dengan sabat. Nah, kemudian sifat keteguhan hati ini ya, bagi seorang karyawan muslim itu adalah ini akan melahirkan sifat optimis ya. Sifat optimis dalam rangka untuk menuntaskan target ya. Karena orang muslim itu senantiasa optimis, tidak pesimis, senantiasa yakin diri, percaya diri dan tidak mudah putus asa, sehingga dirinya akan menjadi kunci keberhasilan, dirinya akan menjadi bagian dari kesuksesan. Nabi SAW bersabda, Inna minan nasi nasan mafatih lil khair. Jadi sebagian manusia itu Allah ciptakan ya, orang yang menjadi mafatih ya, kunci lil khairi bagi kebaikan ya, wa maghaliq lisyarr dan juga menjadi kunci untuk menutup rapat dari semua keburukan. Nah, dengan sifat sahabat tadi itu seorang karyawan muslim akan menjadi contoh ya, bahwa dirinya tidak mudah dibeli dengan harta yang haram, bahwa dirinya tidak mudah disogok, tidak mudah disuap, karena dia tahu bahwasannya suap sogok itu adalah bagian dari hal yang diharamkan oleh Allah ya, karena ar-rashi wal murtashi finnar, karena orang yang menyogok dan disogok itu sama-sama di neraka. Kemudian yang ketiga, sifat sabat ini, sifat keteguhan hati ini akan melahirkan orientasi di dalam kehidupan karyawan muslim agar mendapatkan sesuatu yang halal, memilih yang halal dan meninggalkan yang haram. Di mana di tengah-tengah dunia kerja terkadang orang punya budaya instan, berpikir pragmatis, ya, kepingin mendapatkan sesuatu dengan cepat, jalan pintas. Nah, dengan keteguhan hati ini, seseorang tidak tergoda itu semua, karena prinsipnya adalah halal, mendapatkan yang halal, rezeki yang dibawa dari kantor, ya, dari perusahaan, dibawa pulang ke rumah, dimasukkan ke dalam perutnya dan juga perut istri dan anak-anaknya tadi itu ya, dia tidak memasukkan kecuali yang halal, karena ini akan menjadi energi darah daging ya. Darah daging yang lahir dari yang haram tentu akan melahirkan energi yang haram, sehingga 1000 kali berpikir bagi seorang karyawan muslim ya, ketika dia mencari jalan pintas dengan cara yang haram, karena itu akan menghasilkan sesuatu yang haram di dalam kehidupannya. Dia akan membawa barang haram ke dalam rumahnya, dan ini akan membawa madarat bagi keluarganya ya, dirinya, nanti dampaknya juga bagi masyarakatnya. Jadi sekali lagi dia punya prinsip halal karena keteguhan hatinya tadi di dalam bekerja, keteguhan hatinya tadi untuk senantiasa istiqomah di dalam kebenaran. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu
wa taala. Nah, kemudian keteguhan hati ini ya, juga akan menjadi jalan ya, positif ya, yang akan mengantarkan kepada husnul khotimah ya, akhir yang baik ya. Karena terkadang orang itu baik di awal, baik di tengah, terkadang jatuh di akhirnya. Orang yang senantiasa teguh hatinya ya, itu akan senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus sampai ujung ya, sampai husnul khotimah ya, sampai husnul khotimah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu ya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jadi orang-orang yang mengatakan aku beriman ya, kemudian istiqomah di jalan Allah, mereka nanti akan dijemput oleh para malaikat sampai di ujung hayatnya ya, malaikat memberikan kabar gembira alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian sedih ya. Jadi orang-orang yang senantiasa istiqomah tadi ya, sabat, teguh hatinya tadi, itu akan menghantarkan pada ujung ending yang baik ya, finish yang baik, husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di dalam ayat yang dikatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan aku beriman kemudian mereka istiqomah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih di dalam dirinya tadi. Kenapa? Dia berada di jalur yang benar. Orang yang benar itu nggak ada rasa takut. Rasa takut itu kan kadang muncul karena dia merasa salah atau dia berada di jalur yang salah. Orang yang istiqomah, orang yang teguh hatinya, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih karena Allah bersamanya ya, pertolongan Allah bersamanya, rahmat Allah mengeliputi dirinya ya. Maka oleh karena itu rahmat Allah akan turun bagi orang-orang yang teguh hatinya. Dan yang terakhir adalah bahwa keteguhan hati ini adalah sebagai proses ya, yang terus menerus ya, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW meminta kepada Allah keteguhan hati, keteguhan iman. Ya muqallibal qulub, tsabbis qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya teguhkan hatiku ya di atas kebenaran, di atas agamamu. Makanya sebagai seorang karyawan muslim ya, kita tidak cukup hanya sekedar profesional, tapi kita hendaklah memperbanyak pertolongan kepada Allah, perlindungan ya dari hal-hal yang akan menyelewengkan hati kita. Dengan apa? Doa tadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ya, di atas jalan yang benar, tetapkan hatiku di atas jalan, sehingga kita senantiasa berada di dalam kebenaran, tidak tergoda sana sini. Karena hari ini banyak sekali fitnah, banyak sekali orang mendekati fitnah yang akhirnya terfitnah. Nah, kita dengan doa ini insya Allah dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya fitnah, dari hal-hal yang sifatnya menyeleweng, yang menyimpangkan dari hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak halal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau senantiasa jaga hati kami, jangan palingkan, jangan selewengkan, jangan tergelincirkan. Engkau gelincirkan, jangan Engkau gelincirkan hati kami ya, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah, disabatkan oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, diteguhkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berada di jalur yang benar, di jalur yang ikhlas, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.